Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulan Syadidah Yegwesi, NPM 201055201121, dan rekan kelompok saya Ramadan Putra Pratama Putra, dengan NPM 201055201012. Jadi kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah multimedia dasar akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Media Interaktif Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya yang karnivora, herbivora, omnivora untuk siswa-siswi sekolah dasar. Jadi di sini ada latar belakang masalah perkembangan teknologi yang semakin maju ini memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembelajaran di dalam dunia pendidikan serta materi dan cara penyampaian materi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pada saat ini, kebanyakan pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan media buku, panduan, dan ceramah secara klassikal. Kegiatan belajar mengajar seharusnya mampu mengoptimalkan semua potensi untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Perkembangan dunia teknologi, multimedia menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang belajar, cara memperoleh informasi, cara beradaptasi dengan informasi, dan sebagainya. Multimedia juga menyediakan berbagai peluang kepada para pengajar untuk mengaplikasikan bagian teknik pembelajaran. Rumusan masalah. Jadi di sini kami memiliki dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang bisa dapat dilihat dari latar belakang tadi sebagaimana berikut ini. Jadi yang pertama ini ada bagaimana sih cara membuat media interaktif penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya berbasis desktop menggunakan Adobe Animate. Yang kedua, bagaimana cara implementasi media pembelajaran interaktif penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya berbasis desktop menggunakan Adobe Animate. Batasan masalah. Agar laporan penelitian ini lebih terarah dan cakupan masalahnya tidak terlalu luas, maka kami membuat batasan masalah pada laporan ini. Jadi yang pertama itu objek yang dibahas mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya saja. Yang kedua, output dari hasil media pembelajaran yang dihasilkan berbasis desktop. Tujuan kami membuat ini untuk yang pertama tuh untuk membuat media pembelajaran interaktif penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya berbasis desktop menggunakan Adobe Animate. Jadi tujuan yang kedua, untuk mengetahui implementasi media pembelajaran interaktif penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya berbasis desktop menggunakan Adobe Animate. Manfaat. Jadi di sini ada pun manfaat. Laporan praktikum kami yang setelah di ACC, dengan adanya multimedia penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, berbasis desktop menggunakan Adobe Animate CC 2019, diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi anak-anak kelas 5 SD dalam membantu proses belajar mengajar. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan minat dan kemauan belajar dengan konsep yang lebih menarik dan tentunya mudah dipahami. Selanjutnya, apa sih multimedia interaktif itu? Multimedia interaktif menurut Munir merupakan pengguna dari berbagai macam seperti media teks, grafik, suara, animasi, dan video, kemudian ditambah dengan komponen interaktif yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang pertama ada teks. Teks kombinasi kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan materi pembelajaran yang rapat dengan mudah dan cepat dipahami oleh pembacanya. Yang kedua ada grafik. Grafik merupakan salah satu komponen yang penting dalam multimedia. Gambar adalah salah satu contoh pengguna grafik. Gambar merupakan media yang cocok dalam penyajian informasi. Yang ketiga ada gambar. Gambar merupakan bentuk informasi berupa visual. Gambar dikembangkan dengan menggunakan komputer atau perangkat lunak sehingga lebih menarik dan efektif jika digunakan dalam multimedia pembelajaran. Yang keempat ada video. Video adalah media yang dapat memvisualisasikan simulasi pada benda nyata. Video merupakan sarana penyampaian informasi yang memiliki kelebihan
yaitu menarik, langsung, dan efektif. Jadi lebih terasa aslinya. Yang kelima, animasi. Dapat diartikan penggabungan teks, gambar, dan suara dalam satu pergerakan. Dalam menciptakan suatu gerakan di sebuah animasi perlu digunakan teknologi berupa komputer. Media pembelajaran interaktif merupakan salah satu bagian dari teknologi informasi dan komunikasi yang membutuhkan fasilitas sarana tertentu sehingga guru dan peserta didik dapat menjalankan program ini. Jenis data. Jadi, dalam penelitian kami menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, informasi berasal dari responden. Sedangkan data sekunder dapat dari pencarian informasi berbagai artikel dan sumber literal yang mengacu kepada hal tentang penggolongan hewan. MDLC atau Multimedia Development Life Cycle. Dalam penelitian, kami menggunakan metode MDLC, di mana metode ini memiliki 6 tahapan, yaitu konsep, design, assembly, material collection, testing, dan distribution. Konsep 1. Menentukan tujuan aplikasi, hiburan, pelatihan, informasi, dan lain-lain. Step kedua, menentukan identifikasi pengguna atau user. Step ketiga, menentukan bentuk aplikasi interaktif, presentasi, dan lain-lain. Step yang keempat, menentukan spesifikasi umum, ukuran aplikasi, dasar perancangan, target, dan lain-lain. Dan step yang terakhir, step kelima, menghasilkan output yaitu berupa dokumen dengan penulisan yang bersifat naratif untuk mengungkapkan tujuan dari proyek kami. Metode pengumpulan data, kami menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada observasi, aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang kami butuhkan untuk melanjutkan ke tahap penelitian. Yang kedua, ada studi pustaka. Data yang diperoleh tidak hanya menggunakan data dari kuesioner, melainkan dari sumber-sumber seperti jurnal, makalah, dan laman web yang terkait dengan penggolongan hewan. Metode pengolahan data dan analisis data. Yang pertama ada analisis data setelah diperoleh, data-data diperlukan, data-data digabungkan, lalu dipilah-pilah untuk selanjutnya dilakukan analisa data. Yang kedua, data pada jenis penelitian kuantitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau penggolongan telah selesai. Alur perancangan. Flowchart menurut Jokyanto HM adalah bagian dari chart yang menunjukkan alir flow di dalam progres atau prosedur atau logika. Kalau menurut James Hale, flowchart adalah representasi grafikal dari sebuah sistem yang menjelaskan relasi di antara entitas-entitas kuncinya. Baik, di sini kami ada 3 diagram. Yang pertama ada diagram use case. Di sini dapat terlihat ada user bisa melihat petunjuk aplikasi, melihat tujuan pembelajaran, melihat video pembelajaran, melihat materi, melihat profil, dan melihat kuis. Dan di sebelah kanannya ada admin. Admin di sini sebenarnya bisa untuk semuanya, dari melihat petunjuk aplikasi,
melihat tujuan pembelajaran, melihat video, melihat materi, melihat profil kuis, memperbarui petunjuk aplikasi, memperbarui tujuan pembelajaran, memperbarui video pembelajaran, memperbarui materi, memperbarui profil, dan memperbarui kuis. Jadi, diagram use case ini, urutannya ada user dan admin. Selanjutnya ada sequence diagram. Maaf ya, saya lihatnya dari HP karena tidak kelihatan. Jadi yang pertama dari user. User itu bisa menjalankan aplikasi, menampilkan halaman awal, dan memilih halaman home. Dari halaman mulai, itu bisa lanjut ke memanggil halaman home, menampilkan menu, memilih menu pilihan, memanggil menu yang dipilih, dan terakhir menampilkan menu yang dipilih. Itu dari sequence diagram. Yang ketiga, atau yang C, ada activity diagram. Jadi user itu bisa menjalankan aplikasi, melihat button mulai, menampilkan halaman menu, itu dilakukan oleh sistem, memilih menu petunjuk aplikasi, tujuan pembelajaran, video pembelajaran, materi, profil, dan kuis. Selanjutnya di sistem bisa menampilkan halaman, petunjuk aplikasi, tujuan pembelajaran, video pembelajaran, materi, dan kuis pada activity diagram. Storyboard. Jadi, storyboard sering disebut papan cerita. Storyboard berfungsi untuk menggambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, storyboard juga berfungsi untuk merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur. Jadi, di sini saya akan menjelaskan storyboard saya dari gambar yang pertama. Jadi, untuk gambar yang pertama itu, yang pertama ini, pada bagian scan terdapat animasi judul. Jadi di sini ada judulnya, terdapat judul dalam bentuk berubah warna dan dapat juga animasi yang memulai jika ditekan, membesar dan dilepaskan kembali seperti semula. Yang kedua, storyboard yang kedua, itu pada bagian scan ini untuk petunjuk mengenai aplikasi, cara penggunaan aplikasi, pengolahan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk storyboard yang ketiga, terdapat sub dan tujuan pembelajaran. Jadi di sini kami akan menetapkan sub dan tujuan pembelajaran. Untuk storyboard yang keempat, terdapat sebuah video yang mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi di sini kami ada video pembelajaran yang bisa dilihat dan didengar. Untuk yang kelima, terdapat materi-materi yang akan dibahas dengan tema penggolongan hewan seperti tema kami. Yang keenam ini, pada scan ini adalah profil pembuatan media interaktif. Jadi di sini ada profil saya dan rekan kelompok saya, Ramadan Pratama. Dan storyboard yang terakhir ini merupakan storyboard bagian kuis. Jadi setelah tadi ada materi, video, profil, dan lain-lain, terakhir di sini ada kami membuat kuis. Baik, sekian paparan materi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ramadan Pratama Putra, mengenai aplikasi dan cara pembuatan media interaktif tersebut pada aplikasi Adobe Animate. Yang akan dijelaskan oleh Ramadan, silahkan. Pada kesempatan kali ini saya, Ramadan Pratama Putra, akan memaparkan mengenai demo aplikasi dari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini ada tombol button untuk mulai masuk ke menu home. Nah, di sini ada beberapa tampilan dari menu home, media pembelajaran IPA, dari petunjuk aplikasi, tujuan pembelajaran, video pembelajaran, materi, profil, kuis.
Nah, kita ke petunjuk aplikasi. Nah, di petunjuk aplikasi ini, petunjuk menggunakan penggunaan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, di sini ada tombol-tombol yang di dalamnya berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, lalu kita kembali ke home. Di sini ada tunjuk pembelajaran. Nah, di sini tuh siswa dapat menggolongkan hewan pemakan tumbuh herbivora, siswa dapat menggolongkan hewan pemakan daging atau karnivora, siswa dapat menggolongkan hewan pemakan tumbuhan daging atau omnivora. Lalu kita kembali ke menu home. Di sini kita masuk ke video pembelajaran. Dalam ini berupa video pembelajaran mengenai pengolahan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, baiklah kita mulai. Ini saya kembali ke menu. Kita masuk ke materi. Dan di daftar materi ini terdapat 4 yang akan saya jelaskan, yaitu ada pengertian, karnivora, herbivora, serta omnivora. Kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan pengertian dari makanan. Di makanan itu terdapat 3 kelompok, yaitu hewan karnivora, herbivora, dan omnivora, di mana ketiganya memiliki peranan masing-masing dalam rantai makanan dalam ekosistem. Lalu saya kembali ke previous, dan saya akan masuk ke materi kedua, yaitu karnivora. Nah, ini merupakan pengertian karnivora. Lalu saya ke bottleneck. Ini merupakan ciri-ciri karnivora. Bisa lihat, ini tampilan contoh hewan karnivora. Ada ular, komodo, harimau, buaya, elang, dan hiu. Nah, di sini button akan kembali ke karnivora. Lalu saya lagi di sini ada herbivora. Nah, di sini merupakan pengertian dari herbivora. Ini merupakan ciri-ciri herbivora. Dan di sini contoh hewan herbivora mulai dari sapi, kelinci, unta, kancil, gajah, panda, kambing, dan kuda. Lalu ini kembali lagi ke halaman pengertian herbivora. Ini ada omnivora. Ini pengertian omnivora. Ini ciri-ciri omnivora. Ini contoh hewannya mulai dari beruang, ayam, orangutan, simpanse, lele, bebek, musang, dan tupai. Baik lagi ke menu. Di sini ada profile. Ini profile dari saya serta teman saya yang telah membuat laporan mengenai pengolahan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini ada nama, NPM, tempat tanggal lahir, serta email. Oke. Di sini ada quiz. Ini waktunya quiz. Kita lanjut mulai. Di sini bisa dipilih jawaban yang benar maupun yang salah. Contoh ya, saya klik nih. Ini nilai Anda 0 karena saya salah dalam jawabnya. Ini bisa diulang lagi sampai mendapatkan hasil yang seperti. Sekarang saya mesti klik salah, jadi mesti 0. Oke, baiklah. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan demo aplikasi dari pengolahan hewan berdasarkan jenis makannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.